Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sani Indri Astuti, dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA 1 dari Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang LKPD dengan pendekatan inquiry. Sebelum saya mempresentasikan LKPD, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Jadi, inquiry merupakan suatu pendekatan pada pembelajaran yang melibatkan suatu proses penyelidikan yang alami, yang mendorong siswa untuk bertanya, membuat penemuan, dan menguji penemuan itu melalui penelitian dalam pencarian suatu pemahaman baru. Inquiry yang berhubungan dengan pendidikan IPA harus mencerminkan penyelidikan. Pada pendekatan inquiry, siswa dengan proses mentalnya sendiri dapat menemukan suatu konsep, sehingga dalam menyusun rancangan percobaan dilakukan atas kemampuannya sendiri. Pada proses-proses pendekatan inquiry, ada menemukan masalah, menyusun hipotesis, merencanakan eksperimen, melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis, dan mensintesis pengetahuan. Pada pendekatan inquiry ini, siswa diharapkan mampu memiliki sikap objektif, ingin tahu, terbuka, dan bertanggung jawab. Setelah itu, saya akan mempresentasikan LKPD saya. LKPD kali ini menjelaskan tentang materi Sistem Reproduksi Manusia untuk kelas 9 semester 1 dengan alokasi waktu 45 menit. Pengamatan ini dilakukan secara berkelompok, di mana salah satu anggota kelompok harus menuliskan kelas, kelompok, dan anggota kelompok. Setelah itu ada kompetensi inti, yaitu 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dan kompetensi dasar itu ada menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikatornya yaitu melakukan praktikum tentang bagian organ reproduksi manusia dan penyakit organ reproduksi. Setelah itu ada dasar teori. Dasar teori ini digunakan untuk siswa mengetahui tentang materi yang sedang digunakan untuk melakukan pengamatan. Jadi siswa mengetahui kita itu sedang melakukan pengamatan tentang apa sih? Sistem reproduksi manusia itu apa sih? Nah, jadi siswa itu bisa tahu dari dasar teori ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada buku paket IPA kelas 9, alat tulis, dan buku tulis. Langkah aktivitas percobaan kali ini yaitu pertama ada orientasi masalah, di mana orientasi masalah harus disediakan oleh guru. Jadi pada LKPD ini saya menggunakan gambar organ reproduksi manusia, yaitu alat reproduksi pria dan wanita, di mana gambar ini belum ada keterangan gambarnya. Selain itu, saya juga meminta para siswa untuk menyebutkan penyakit apa yang dapat terjadi pada alat reproduksi manusia. Setelah mengamati orientasi masalah yang saya berikan, maka siswa diminta untuk membuat rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah tersebut yaitu seperti pertanyaan-pertanyaan dari pengamatan yang akan dilakukan. Setelah membuat rumusan masalah, maka siswa diminta untuk membuat dugaan sementara atau hipotesis. Setelah membuat
rumusan masalah dan hipotesis, maka siswa diminta untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data itu berupa tabel bagian sistem reproduksi pria beserta fungsinya, dan tabel reproduksi wanita dengan nama bagian dan fungsinya. Setelah itu menyebutkan nama penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan petunjuk dari pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber buku. Salah satunya yaitu buku paket kelas 9, agar para siswa dapat mengisi tabel tersebut. Setelah mengumpulkan data, maka siswa diminta untuk melakukan pengolahan data. Di mana pengolahan data itu berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai organ reproduksi manusia. Di mana di sini saya membuat beberapa soal yang nantinya akan dijawab oleh para siswa. Setelah melakukan pengolahan data, maka siswa membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.